Foto pelakor di profil ponsel suamiku bab 46-48. Serani Gunawan, seorang wanita yang lebih memilih bercerai daripada terus dikhianati oleh Agung suaminya, serta diperlakukan tidak baik oleh mertua dan kakak iparnya. Bagaimana akhir kisah cinta Serani? Apakah ia dapat menemukan cinta sejatinya? Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Terima kasih. Bab 46, Tirta Prasetya, apa? Melahirkan. Baik, saya akan segera ke sana. Sebuah panggilan masuk dari salah satu security di rumah Sera mengabarkan bahwa wanita itu sudah dibawa ke rumah sakit dan akan melahirkan. Aku segera meminta sekretarisku untuk menutup rapat kali ini. Kemudian dengan setengah berlari menuju mobil yang sudah disiapkan oleh para pengawalku. Halo, Pak Yono. Segera jemput Giska ke sekolah dan langsung ke rumah sakit. Baik, Tuan, sahut Pak Yono di seberang sana. Aku segera menutup ponselku. Rasanya ingin terbang saja agar segera tiba menemui bidadariku yang sedang berjuang melahirkan anak keduanya. Tirta Prasetya, laki-laki yang belum pernah menikah, namun cinta mati pada janda beranak dua. Aku tersenyum sendiri. Cinta memang unik. Aku akan berjanji dalam hati. Akan membuat Sera dan anak-anaknya bahagia bersamaku. Aku berjalan dengan langkah cepat dari lobi menuju kamar bersalin. Mungkin orang-orang di sekitar melihatku aneh. Rasanya begitu jauh hingga sampai ke ruangan itu. Kenapa jantung ini berdetak sangat cepat? Rasa cemas dan khawatir menggelayuti hati ini sejak tadi. Wajah Sera terus melintas di setiap langkahku. Sejak kepergian Arif 3 hari yang lalu, Sera memang terlihat rapuh. Setiap malam aku menyempatkan diri untuk menengoknya, dan kembali pulang ke apartemenku setelah dia dan Giska tertidur lelap. Aku telah tiba tepat di depan ruang bersalin. Ada beberapa kursi di ruang tunggu keluarga pasien. Namun entah mengapa rasanya tubuhku tak bisa tenang sejak tadi. Tanpa kusadari aku telah mondar-mandir di depan ruangan itu berkali-kali. Tiba-tiba hatiku bergetar ketika mendengar suara tangis bayi dari depan kamar bersalin ini. Keluarga Ibu Serani. Seorang dokter keluar dari ruangan itu dan berdiri di ambang pintu. Ya, saya suster. Spontan aku menjawab dan menghampirinya. Selamat, anaknya laki-laki, Pak. Silakan diazankan, ujar dokter itu sebelum kembali masuk. Perlahan aku ikut masuk ke ruang bayi. Seorang perawat memintaku untuk memakai baju protektif. Setelahnya, seorang perawat menyerahkan seorang bayi tampan ke tanganku. Bro, lihatlah, anakmu tampan sepertimu. Aku akan ajarkan dia menjadi pebisnis handal sepertimu, agar dia dapat meneruskan perusahaanmu kelak. Setelah mengazankan bayi mungil itu, tak terasa tetesan bulir bening lolos dari mataku. Terima kasih, bro, kamu telah mempercayakan keluargamu padaku. Untunglah aku datang di saat yang tepat. Semoga kamu tenang di sana. Bayi merah itu pun kembali diambil alih oleh seorang perawat. Setelah tubuh Sera dibersihkan, dokter juga mengizinkan aku menemuinya. Wanita itu tampak sangat kelelahan. Sejak awal Sera memang lebih memilih untuk melahirkan normal. Hal ini menambah rasa kagumku padanya. Selamat, Sera. Maaf aku terlambat datang. Sera tersenyum. Walau terlihat lelah, ada raut bahagia nampak di wajah cantiknya. Terima kasih, Pras, sahutnya lembut. Bunda Om Bule. Giska sudah muncul di pintu masuk bersama Pak Yono. Hai, sayang, sini. Aku meraih tubuhnya dan mendudukkan gadis kecil itu di samping Sera. Adik bayinya mana, Bunda? Masih dibersihkan suster, sayang. Sera membelai lembut lengan Giska karena melihat putrinya tiba-tiba cemberut. Aku kan mau lihat, Bunda, rengeknya manja. Nanti kita lihat di kamar bayi, ya. Bujukku, beneran ya, Om. Wajah gadis mungil itu langsung ceria. Permisi, Pak, pasien akan dipindahkan ke ruang perawatan. Silakan pihak keluarga menyusul. Seorang perawat masuk dan mulai menyiapkan Sera untuk pindah ruangan. Aku dan Giska keluar dulu, bisikku pada Sera. Wanita itu mengangguk. Aku menuntun gadis mungil itu dan melangkah menuju ruang VVIP, mengikuti Sera yang dibawa dengan berangkar. Sepanjang melewati lorong rumah sakit, Giska terus bercelote tentang kedekatannya dengan Arif. Sepertinya Arif sangat menyayanginya, bahkan Giska seperti sudah lupa dengan ayah kandungnya sendiri. Bab 47, Om Bule, mana adik bayi aku? Giska merengek kembali, tak sabar ingin melihat adiknya. Wajahnya cemberut namun tampak sangat menggemaskan. Lah semakin mengerucutkan mulutnya melihat aku terkelkeh. Suster, apa bayinya bisa dibawa ke sini?
Aku meminta pada perawat saat kami baru saja tiba di ruang VVIP ini. Sarah hanya tersenyum menggelengkan kepalanya melihat Giska yang tak sabaran. Ya, Pak, sebentar lagi bayi Bu Serani akan kami antar ke sini agar segera diberi ASI. Apa? ASI? Oh iya suster, jawabku gugup. Astaga, kenapa pikiranku jadi kemana-mana mendengar ucapan suster ini. Tak berselang lama, seorang suster masuk dengan membawa boks dorong bayi. Giska melompat kegirangan dan langsung menghampiri adiknya. Wajahnya nampak sangat bahagia, mata bulat itu langsung berbinar. Adik aku tampan, mirip Papa Arif, Bunda. Pekik Giska tertahan karena gemas. Perawat itu meraih bayi lucu itu dan memberikannya padaku. Ini bayinya, tolong segera disusui istrinya ya, Pak. Aku menerima bayi itu dan langsung ternganga setelah perawat itu keluar dari ruangan. Apa tadi dia bilang? Istri. Sarah terkikik geli melihatku terdiam. Giska yang tidak mengerti pun ikut mentertawakanku. Ayo jagoan, minum susu dulu sama Bunda. Aku menyerahkan bayi merah itu pada Sarah. Kemudian menutup tirai yang mengelilingi sekitar ranjang Sarah. Giska, ayo sini duduk dekat Om. Aku menjatuhkan tubuhku di sofa yang tersedia di kamar rawat ini. Meraih remote televisi, mencari saluran yang mungkin bisa aku tonton untuk mengisi waktu. Namun setelah mengganti beberapa channel TV, tidak ada satupun yang menarik perhatianku. Sial, aku malah terus kepikiran kata-kata suster tadi. Pras, ya, sayang, Aku spontan menjawab panggilan Sarah dan tanpa sengaja menyebut kata sayang. Hingga wanita itu menatap tajam padaku. Maaf, Sarah, aku nggak bermaksud. Ada Giska, bisik Sarah seraya melirik pada putrinya yang asik membelai lembut pipi adiknya. Aku mendekat, jadi kalau nggak dekat Giska, boleh. Bisikku dengan tatapan menggoda. Sarah melotot, namun semburat kemerahan terpancar di wajahnya. Ini Pras, bayinya tolong letakkan kembali di boksnya. Aku meraih sang bayi dari tangan Sarah dan menggendongnya. Sarah, apa kamu sudah siapkan nama untuknya? Sarah menggeleng. Jangankan nama persiapan perlengkapan bayi pun aku belum ada, Pras. Kemarin aku terlalu fokus pada Arif. Kemudian aku terlalu larut dalam kesedihan. Aku menatap Sarah iba. Sungguh berat beban yang ia rasakan. Pras, kamu aja yang kasih nama. Arif telah menitipkan kami sama kamu. Dia pasti tidak keberatan jika kamu yang memberi nama anaknya. Sarah kembali, merebahkan tubuhnya di ranjang. Giska, adik bayi ini kita kasih nama siapa? Siapa ya? Gadis kecil itu nampak berpikir. Satu telunjuknya mengetuk-ngetuk keningnya, tingkahnya sangat menggemaskan. Kasih nama Pangeran aja, Om. Wajahnya nampak berbinar. Pangeran, ulangku. Iya, adik bayi tampan seperti pangeran yang ada di dongeng-dongeng, jelasnya antusias. Lagi-lagi aku dan Sarah tertawa mendengar ucapannya. Baiklah, kalau begitu kita beri nama Pangeran Budiman. Bagaimana? Nama Budiman aku ambil dari nama belakang Arif. Pangeran kelak harus tahu kalau papanya sangat tampan seperti dirinya. Aku setuju, Pras. Nama yang bagus. Tak lama kemudian, salah seorang pengawalku mengantarkan makanan yang aku pesan. Aku mengajak Giska makan. Gadis kecil itu sangat mandiri. Lah makan sendiri tanpa minta ini itu. Semua dia lakukan sendiri. Seorang petugas rumah sakit membawakan makanan untuk Sarah. Sarah, ayo makan dulu. Aku suapi, ya, tapi Pras, aku tidak menerima penolakan. Pungkasku. Sarah menghela napas panjang. Iya deh, iya, akhirnya wanita cantik itu menurut. Ya Tuhan, aku merasa sangat bahagia. Wanita yang selama ini selalu hanya ada dalam anganku, mengisi mimpi-mimpiku setiap malam. Saat ini ada di hadapanku. Aku bisa melihat wajahnya sepuasku. Walau aku belum bisa meraih dan menyentuhnya. Bab 48, Tirta Prasetya, siang ini Bu Serani sudah bisa pulang. Silakan diurus administrasinya ke bagian kasir, Pak. Baik, terima kasih, dokter. Sahutku mengangguk. Setelahnya aku meminta sekretarisku untuk mengurus semuanya. Elara, sekretaris baruku itu juga sudah mempersiapkan semua perlengkapan bayi di rumah Serani. Kemarin, aku dan Giska tanpa sepengetahuan Sarah mendesain sebuah kamar di rumah itu sebagai kamar bayi. Kamar itu tepat berada di sebelah kamar Giska yang menembus dengan kamar utama. Semua sudah beres, Pak Tirta. Elara melaporkan dengan mengian pesan lewat ponsel. Aku membantu Sarah berkemas. Pras, maaf, ya.
Aku sudah sangat merepotkan kamu. Pastinya kamu sampai meninggalkan rapat-rapat penting di kantor. Sarah sudah berganti pakaian khusus pasien rumah sakit dengan pakaiannya sendiri. Repot apa? Aku melakukannya dengan senang hati, Sarah. Koper kecil milik Sarah sudah aku tutup dan kunci. Sarah tersenyum. Aku membantu wanita itu turun dari ranjang dan duduk di sofa. Kami menunggu baby pangeran diantar ke kamar. Oh ya, Rain. Semua biaya administrasi nanti tolong kirim ke emailku. Agar nanti diurus oleh asisten pribadi Arif yang sekarang menjadi asistenku. Beberapa hari ini Kak Anu sangat kerepotan, jadi tidak bisa membantuku di sini. Aku menghela napas panjang. Sudahlah Serani, hal itu tidak usah kamu pikirkan, hartaku tidak akan berkurang jika hanya sekedar membayar administrasi rumah sakit ini. Aku menegakkan dadaku seolah-olah sedang menyombongkan diri. Anda sombong sekali rupanya. Mereka terkekeh. Selamat siang, Pak, Bu. Ini bayinya sudah siap untuk dibawa pulang. Tapi sebaiknya diberi ASI dulu. Baik suster, sahut Sarah pada perawat yang baru saja masuk membawa bayinya. Beberapa detik kemudian perawat itu keluar meninggalkan kami. Pras, bentar ya, aku susuin pangeran dulu. Iya silakan. Jangan lupa tutup tirainya, aku bisa khilaf nanti. Candaku hingga membuat wajah cantik itu melotot. Dengan sabar aku menunggu Sarah di sofa kamar VVIP ini. Kami hanya dipisahkan oleh sehelai tirai berwarna kuning gading. Andai saja tirai itu berbahan transparan. Astaga, dasar otak mesum. Aku menepuk sendiri keningku seraya tersenyum. Kok senyum-senyum sendiri. Aku terlonjak saat tiba-tiba Sarah membuka tirai. Pasti dia lagi membayangkan yang aneh-aneh. Awas, ya, jangan pernah membayangkan aku yang enggak-enggak, loh. Ketusnya, hehehe, Sarah, kamu percaya diri banget. Siapa juga yang membayangkan begituan sama kamu? Mending aku minta langsung aja nanti. Pras, apaan sih? Lagi-lagi wanita itu melotot. Ya sudah, ayo kita pulang. Giska pasti sudah tidak sabar ingin bertemu dengan pangeran. Sarah naik ke atas kursi roda dengan pangeran berada di pangkuannya. Seorang asistenku membawakan koper milik Sarah. Sementara aku memilih untuk mendorong sendiri kursi roda Sarah sampai ke lobi. Aku meminta salah satu supir kantor menjemput. Saat kami tiba di lobi, mobil sudah menunggu. Hingga tidak menunggu lama, aku membantu Sarah dan pangeran untuk masuk ke dalam mobil. Sejurus kemudian, mobil melesat menuju rumah Sarah. Wajah Sarah terlihat bahagia saat sudah sampai di rumahnya. Aku bersyukur, wanitaku sudah mulai melupakan kesedihannya. Serani, wanita itu sejak dulu memiliki sikap tegar dan tegas. Sesuatu yang membuatku semakin mengaguminya. Bunda, Giska berlari menghampiri Serani yang baru saja masuk. Sementara seorang asisten rumah tangga mengambil alih pangeran dari gendongan Serani. Hai, sayang. Serani memeluk tubuh mungil Giska. Bunda, kamar adik pangeran bagus deh. Kamar pangeran, maksudnya. Sarah mengerutkan dahinya. Aku dan Giska saling pandang dan tersenyum. Bunda sini, deh. Giska menarik lengan bundanya menuju kamar pangeran. Sarah sempat melirik penuh curiga padaku. Wanita cantik itu terpana saat Giska membuka pintu kamar bernuansa biru muda itu. Siapa yang merancang ini, sayang? Tanya Serani menatap satu persatu perabotan di dalamnya. Mulai dari box bayi berukuran besar, lemari pakaian bayi dengan motif binatang dengan warna-warna cerah. Berbagai mainan bayi, mulai dari yang menggantung di atas box, boneka-boneka berbentuk binatang-binatang yang lucu, sampai perlengkapan mandi, diaper dan lainnya. Aku dan Om Bule yang bikin ini semua, Bunda, jawab Giska penuh bangga. Sarah mencium kedua pipi putrinya. Terima kasih, sayang. Sama-sama, Bunda. Sekarang aku mau taruh adik pangeran di sini. Dengan semangat Giska mendorong stroller yang sejak tadi ada di kamar itu, keluar kamar. Kini hanya aku dan Sarah yang berada di kamar itu. Sarah duduk di sebuah sofa bulat yang sangat nyaman, yang sengaja aku sediakan untuknya menyusui pangeran nanti. Mata Sarah tampak berkaca-kaca. Aku mendekat dan berjongkok di hadapannya. Kenapa menangis, sayang? Tanyaku seraya meraih jemarinya. Kamu masih belum bisa ikhlas melepas kepergian Arif. Lanjutku. Jemariku mengusap kedua pipinya yang sudah basah. Sarah diam. Kini tatapannya intens memandangku. Aku terharu, Pras. Kamu benar-benar membuatku dan Giska bahagia. Aku tersenyum lega. Bunda, pangeran nangis minta mimik susu.
Terdengar teriakan Giska dari luar kamar. Bawa sini, Kak, sahut Sera sambil berusaha mengeringkan air matanya dengan tisu. Ya sudah, aku pulang dulu. Besok aku akan datang lagi. Banyak makan dan istirahat, agar jagoanku itu tercukupi asinya. Kok kamu paham? Sera memandangku heran. Baca di internet, dong. Sahutku bangga. Kami terkekeh. Aku pamit dan menutup pintu kamar pangeran, setelah Sera mulai akan menyusui bayinya. Bersambung.